Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita beribadah kembali. Kita beribadah kembali di hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita tetap bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam setiap aspek keluarga kita, di dalam setiap aspek pribadi kita. Kita tetap bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita siapin hati kita, mari kita siapin keluarga kita untuk datang di hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan sungguh-sungguh kita akan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang telah ku terima, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa, haleluya, dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan puji. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Terima kasih Tuhan. Dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, dan sungguh-sungguh ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, terima kasih Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur.
perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Di dalam-Mu ada kedamaian Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Kau selalu bersama kami Tuhan. Sungguh nyata kasih setia-Mu. Kami datang Tuhan pagi ini Tuhan. Kami mau jadi penyembah yang hidup Tuhan. Kami mau jadi penyembah yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Haleluya. Jagai kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Biar kesetiaan-Mu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau nyatakan penyertaan-Mu Tuhan. Kau nyatakan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau lihat keluarga yang sedang berada di rumah saat ini Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu, pemulihan-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Kekuatan baru Tuhan memenuhi setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama ajaib. Bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru Tuhan, ada kemenangan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami benar sungguh-sungguh Tuhan memuji nama-Mu Tuhan. Dan Kau urapi setiap kami Tuhan. Dan penuhi keluarga kami, penuhi rumah kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kasih Allah, kasih Tuhan selalu beserta kita. Amin. Saya percaya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Tuhan menyediakan pekerjaan, Tuhan menyediakan setiap kebutuhan buat kita. Haleluya. Kita percaya Allah kita sanggup melakukan segala perkara untuk setiap keluarga kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersuara bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan.
kuasa-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sabar melakukan segala perkara, dulu sekarang samanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia akan selalu menjamah kita, Dia akan selalu menjaga kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Marilah kita siapin hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya janji Tuhan ajaib bagi setiap kita. Biarlah janji Tuhan itu dinyatakan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Allah yang selalu menyertai kita, Dia Allah yang selalu mengasihi setiap kita. Mari kita siapin hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi. Saya percaya kita selalu merasakan setianya Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat hari ini masih kita dalam ibadah online kita. Dan sebelum kita lanjutkan ibadah, mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas hari ini kami masih boleh lagi memuji menyembah Engkau. Hati kami telah digemburkan oleh pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang diperkatakan sungguh adalah berasal daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah kami semua diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah. Kami siap untuk mendengar, untuk merenungkan, bahkan untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Hari ini masih kita dalam ibadah online kita. Ya, mungkin beberapa waktu ke depan kita sudah mulai ibadah offline, tapi saat hari ini kita masih dalam ibadah online. Saya yakin percaya saudara-saudari, Bapak Ibu sudah rindu untuk ibadah offline nanti ya. Tapi pada saat ini kita masih ibadah online. Saat ini tema kita dalam ibadah hari ini mengenai pertumbuhan rohani umat percaya. Ya. Tema ini saya ambil karena saat-saat seperti ini justru iman kita harus terus bertumbuh. Rohani kita terus bertumbuh. Walaupun mungkin banyak permasalahan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup, kita harus tetap bertumbuh. Ya. Firman Tuhan saya ambil dalam Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya apa saudara? Artinya bahwa kita itu harus berakar, harus mengakar ke bawah ya, yang telah dibangun di atas Dia, artinya di atas Tuhan Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, artinya terus kita memperkucapkan, terus kita menambah pengetahuan, terus kita menggali, berkomunitas dengan orang-orang yang percaya, sehingga pada akhirnya kita terus berlimpah, hati kita terus bersyukur, hati kita terus mengucap syukur akan kebaikan Tuhan buat kita. Itulah pertumbuhan rohani buat kita saudara. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu berasal dari kata tumbuh. Ya, tumbuh itu apa? Tumbuh itu adalah sesuatu yang bergerak. Tumbuh itu tidak diam. Tumbuh itu terus bergerak dan bersifat aktif. Ya. Dan pertumbuhan itu di dalam kehidupan kita ada dua. Pertumbuhan jasmani, fisik,
dan pertumbuhan rohani. Kalau pertumbuhan jasmani gampang, saudara. Saudara tidur makan saja pun dia akan terus bertumbuh. Saudara nggak ngapa-ngapainnya terus, umur saudara akan terus bertambah ya. Pertumbuhan rohani beda. Apa perbedaannya pertumbuhan jasmani dengan pertumbuhan rohani? Pertumbuhan jasmani itu ya dimulai dari kita bayi. Lalu anak-anak TK, SD, SMP, apa yang terlihat? Kita akan tambah tinggi karena ada pertumbuhan, ada pergerakan ke atas. Sampai titik tertentu usia kita, umur ya katakanlah 20 tahun. Pertumbuhan ke atas itu berhenti. Terus apa yang terjadi? Tetap bertumbuh, tetapi bertumbuhnya sudah mulai ke samping, melebar gitu ya. Karena pertumbuhan ke atasnya sudah berhenti. Dia akan melebar sampai jangka waktu tertentu. Mungkin dulunya dia kurus gitu ya. Setelah menikah, wah udah mulai itu ya, mulai melebar ke kiri, ke kanan, depan, belakang gitu ya. Makin melebar. Karena yang pertumbuhan manusia seperti itu, jasmaninya. Dia akan mulai melebar ke samping ya. Lalu setelah itu apa? Pada umur-umur tertentu 60 tahun pertumbuhan lagi sudah bukan melebar, bukan lagi ke samping, tetapi mulai ke bawah. Artinya apa? Mulai ada namanya rentan tubuh, mulai ada penyusutan, mulai ada mengecil kembali. Itulah pertumbuhan jasmani, saudara. Dan pada akhirnya dan pada waktunya kita akan mati. Itulah pertumbuhan jasmani, ada batasnya. Lalu yang kedua adalah dalam hidup kita ini kita mempunyai pertumbuhan juga yang namanya rohani. Ya, rohani sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, tidak tampak secara visual. Tetapi dirasakan oleh orang lain, dirasakan oleh sekitarnya. Dan ini kebalikan pertumbuhan dari jasmani dan rohani. Kalau pertumbuhan rohani itu dimulai dari arah justru ke bawah terlebih dahulu. Ya, tadi dikatakan apa? Dia harus, hendaklah kamu berakar. Ya, jadi dia ke bawah dulu, saudara. Kalau pertumbuhan rohani, berakar itu artinya apa? Berakar itu artinya sebagai umat percaya, ya, kita harus mengetahui dasar-dasar iman kita, harus tahu dasar-dasar keimanan Kristen. Ya, seperti misalkan pengenalan akan Trinitas, ya, lalu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan yang juga tidak kalah pentingnya menerima Alkitab sebagai firman Tuhan yang hidup. Itu contohnya, kita harus mengakar dulu ke bawah. Kalau pertumbuhan rohani, setelah mengakar ke bawah baru dia naik ke atas. Ke atas itu bisa ke samping, ke kiri, ke atas. Ya, baru tampak kelihatan. Apa artinya ke atas, ke samping ini? Artinya bahwa kita sudah mulai mempunyai komunitas. Setelah kita mengakar, kita boleh bersosialisasi dengan orang lain. Orang lain boleh melihat bahwa kehidupan kita berbeda. Orang lain telah melihat kita ada kasih di dalam kekristenan. Wih, orang Kristen beda ya. Wih, orang Kristen kok sabar banget ya. Ih, orang Kristen tuh kok mau ya digituin. Orangnya tetap punya kesabaran yang tinggi. Ya, bahkan menjadi orang Kristen itu menjadi teladan. Teladan bagi sekitar. Itulah pertumbuhan ke samping. Pertumbuhan ke atas secara rohani. Orang baru bisa nampak kelihatan perbedaannya. Lalu yang ketiga, setelah itu berbuah. Dan tidak ada yang mati di dalam kehidupan atau pertumbuhan rohani ya. Berbuah itu artinya mempunyai pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan, mempunyai pengalaman-pengalaman walaupun persoalan, problema, semua itu bisa diatasi dengan Tuhan. Punya pengalaman rohani, bahkan bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Dan terlebih lagi bisa membawa jiwa-jiwa baru dalam Tuhan. Itu yang diinginkan, pertumbuhan rohani, saudara. Lalu pertanyaannya, mengapa iman mesti bertumbuh? Ya, ini pertanyaan dasarnya ya. Mengapa iman mesti bertumbuh? Ya, di dalam Matius 21 ayat 19, ya, Matius 21 ayat 19, demikian firman Tuhan, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu selain daun-daunnya saja.
Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Demikian firman Tuhan ya. Ini mengenai ketika Yesus mengutuk pohon ara. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan, ya, ada kelaparan, ingin melihat buah, tapi ternyata pohon ara itu tidak berbuah. Pohon ara itu cuma daun-daunnya saja ada. Lalu Yesus mengutuk pohon itu, sehingga pohon itu layu. Pohon itu menjadi kering dan mati. Artinya apa? Apabila kita tidak bertumbuh secara rohani, saudara, sesungguhnya kita itu kering. Sesungguhnya kita itu layu. Bahkan bisa dikatakan mati rohani. Gitu ya. Kita tidak mau kita dianggap mati rohani, karena kekristenan itu dimulai dari iman percaya. Setelah iman percaya harus ada pergerakan, harus ada pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan, hanya sekedar percaya, lama-lama kita akan mati secara iman, pertumbuhan iman kita, ya. Dan pertumbuhan itu bukanlah sesuatu yang otomatis. Ya, pertumbuhan rohani itu bukan sesuatu yang sifatnya otomatis. Itu harus diusahakan, bahkan itu harus terus diperjuangkan dengan komitmen yang kuat, komitmen yang tinggi, sehingga pertumbuhan rohani kita bisa bertumbuh, ya. Kelihatannya enak ya, pertumbuhan rohani seperti itu. Tetapi ternyata untuk bertumbuh secara rohani sungguh sulit. Ya, banyak halangan-halangan, banyak rintangan-rintangan. Maka dari itu saya ingin membahas apa sih penghalang-penghalang. Kenapa pertumbuhan rohani kita itu terhalang? Pertumbuhan kita itu bahkan mati. Ya, saya cuma membahas 2 saja kenapanya. Karena banyak sekali permasalahan itu ya, penghalang-penghalang. Saya cuma ambil 2, tapi 2 ini yang pokok dan yang penting. Yang pertama itu adalah kekhawatiran. Mengapa orang tidak bisa tumbuh dalam iman mereka, pertumbuhan rohani mereka? Pertama itu karena kekhawatiran. Ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 7, demikian firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Artinya kita sesungguhnya sudah diberi roh kekuatan, tetapi kita masih sering saja khawatir. Kan khawatir itu sesuatu yang manusiawi, Pak. Memang setiap orang punya rasa khawatir, tetapi kekhawatiran itu sebenarnya harus dikelola, bukan malah ditambah-tambah. Kekhawatiran yang terus ditambah justru akan menjadi beban, menambah persoalan-persoalan baru dalam kehidupan kita. Harus dikelola, harus di-manage, harus bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu permasalahan. Bukan khawatir yang digede-gedein gitu ya, tetapi solusinya yang harus kita besarkan, solusinya yang harus kita ambil. Kalau hanya khawatirnya saja yang kita besar-besarkan, itu akan menambah persoalan, ya, menjadi beban baru buat saudara. Ya. Dalam Matius 6 ayat 34, Matius 6 ayat 34, demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Allah itu tahu manusia itu terbatas. Ya, cuma kadang-kadang manusia ini so tahu gitu ya. Dia mengkhawatirkan hal-hal yang belum dia tahu. Dia mengkhawatirkan itu hari ke depan. Padahal hari yang sekarang saja sudah jadi masalah. Dia memikirkan kesusahan esok, memikirkan kesusahan lusa, bahkan seminggu ke depan sudah dia khawatirkan di saat ini. Itu menambah beban persoalan baru. Tuhan sudah mengatakan kekhawatiran sehari hanya untuk sehari saja. Agar kita menjadi plong, kita bisa fokus kepada Tuhan, gitu ya. Memang kehidupan itu harus ada persoalan, saudara. Ya, jadi itu hal yang biasa saja. Saudara bisa bayangkan yang namanya saudara ya, kalau saudara suka nyupir mobil gitu ya. Kalau saudara nyupir di jalan tol yang lurus dan lenggang, apa yang terjadi, saudara? Justru potensi saudara kecelakaan lebih tinggi. Karena saudara pertama itu akan merasa nyaman, enak mengemudi, sehingga lupa untuk mengerem, gas terus jadinya. Ketika saudara nyaman, lama-lama saudara ngantuk. Setelah ngantuk yang terjadi apa? Bisa terjadi kecelakaan. Berbeda ketika macet. Ketika macet justru memang dia tidak nyaman.
Justru tidak enak kita keadaannya, tetapi sesungguhnya itu lebih aman buat kehidupan saudara. Kenapa? Karena nggak mungkin orang ngedumel, orang marah-marah itu ngantuk, nggak mungkin kan? Dia justru malah konsen. Dia dengan keringat yang ada dia justru konsen, malah jadi aman dalam perjalanan dia. Seperti itulah kira-kira ya. Bahkan ada suatu kemarin saya mendengarkan kesaksian di dalam Kick Andy ya, saudara pun tahu ya, gimana Pak Ahok bercerita bahwa ketika di penjara saya penuh dengan kekhawatiran. Lalu ditanya oleh Kick Andy, apa kekhawatirannya Pak Ahok? Saya khawatir nanti kalau setelah di penjara ini gimana anak-anak saya ada yang mau kuliah, bahkan ada yang mau kuliah di luar negeri, bagaimana saya membiayainya? Saya di penjara, bahkan apabila saya nanti sudah keluar dari penjara, saya susah mencari pekerjaan karena saya ini mantan napi. Pak Ahok bilang begitu. Tapi yang terjadi apa? Semua tidak terjadi. Bahkan saat ini saudara pun tahu bahwa beliau sudah menjadi komisaris di dalam salah satu BUMN kita. Jadi kekhawatiran itu tidak perlu, saudara. Yang perlu itu menjalani solusinya. Itu yang pertama ya, kekhawatiran itu yang menjadi penghalang agar supaya iman kita bertumbuh. Yang kedua apa? Ini yang juga utama, saudara. Yang kedua itu adalah berhala-berhala di zaman modern. Ya, itu menjadi penghalang di dalam kita untuk bertumbuh secara iman. Di dalam Ulangan 6 ayat 14 sampai 15, Ulangan 6 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Demikian firman Tuhan. Ini zaman dulu, saudara. Ya, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara masa-masa sekelilingnya. Dulu beda dengan sekarang. Kalau dulu itu mungkin kita langsung bisa menebak, ya, cara si jahat itu masih mudah ditebak. Menyembah Allah lain, ya, menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah patung, animisme, ya kan, dinamis, pokoknya yang berhubungan dengan berhala, gampang ditebak. Itu zaman dulu, saudara ya. Tetapi sekarang sudah berbeda. Di zaman modern, berhala itu sudah lain. Berhala itu juga mengikuti tren, saudara. Ya, berhala dari zaman modern itu dalam bentuk pikiran dan hati yang berfokus bukan pada Yesus Kristus. Itu berhala kita saat ini. Ya, berhala saudara, berhala saya pribadi gitu ya. Apa itu? Yang menjadi berhala saat-saat seperti ini di zaman modern ini, yang pertama adalah uang. Yang kedua itu keluarga. Yang ketiga itu pergaulan. Ya. Dan juga bisa ambisi, karir, kekuasaan. Ya. Bahkan kebiasaan-kebiasaan lain yang sulit untuk dilepas untuk demi kesenangan daging kita. Itulah berhala-berhala zaman sekarang. Ya, saya cuma mau bahas 3 nih. Apa itu ya berhala-berhala modern? Yang saya mau bahas pertama adalah uang. Ya. Uang, ya. Ini berhala zaman modern ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10, demikian firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yaitu namanya uang itu ya. Saya mau kasih tahu saudara ya, tidak ada berhala yang lebih ampuh yang menjadi lawan tanding Tuhan selain uang. Ini berhala yang paling ampuh yang dipakai dari si jahat. Karena dengan uang akan timbul suatu kejahatan. Bisa lupa dengan keluarga, bisa lupa dengan saudara, ya, bahkan rela menjual imannya demi uang. Bahkan juga bisa gontok-gontokan, bahkan bisa bunuh-bunuhan. Bukan hanya dengan orang lain, dengan saudara pun bisa terjadi. Bisa juga dengan saudara kandung. Ya, saudara sudah tahu ceritanya kemarin, ya, terjadi gontok-gontokan di perumahan Green Lake misalkan, masalah
saudara, ujung-ujungnya apa? Uang. Ini berhala yang paling musuh, yang paling setara lawan tanding Tuhan. Ya. Yang kedua adalah keluarga. Lah, kok keluarga, Pak? Seringkali kita bertanya demikian ya. Kita baca ya. Di dalam Matius 10 ayat 37. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya, mengasihi anak lakinya atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, itu berhala kita zaman sekarang, saudara. Keluarga, ya. Keluarga itu memang sebuah berkat yang Tuhan berikan buat kita semua. Tetapi jika keluarga yang telah diberikan oleh Tuhan itu merenggut hatimu daripada Tuhan, sesungguhnya itu sudah menjadi berhala buat kita. Sesungguhnya keluarga itu sudah menjadi berhala buat kita. Ya. Oh, besok ibu pelayanan, Bu, ya. Aduh, besok saya nggak bisa, anak saya sakit. Ibu besok ini ya, kita komsel ya. Aduh, saya nggak bisa, suami saya sakit. Nanti bener-beneran sakit baru tahu, saudara ya. Hati-hati, kita sering kali memakai hal-hal seperti itu sebagai alasan ya. Loh, kamu ikut pelayanan ya? Aduh, saya nggak bisa, sekalian aja pembantu saya sakit gitu, sekalian, kan? Ya, ini keluarga bisa jadi berhala, saudara, buat saudara dan saya. Jadi kita harus hati-hati bahwa dikatakannya barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Ini yang kadang-kala menghalangi pertumbuhan iman rohani kita, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pergaulan yang buruk. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sudah tahu firman ini. Ya, bersekutu, bersahabat itu memang harus milih-milih, saudara. Jangan karena kita ingin bersosial lalu semua orang kita menjadikan teman. Jadikan teman boleh, tapi jadikan sahabat harus pilih-pilih. Hati-hati dalam pergaulan, saudara. Saya kadang-kadang mengilustrasikannya begini. Ya, kalau Anda berada di tengah-tengah para perokok, sesungguhnya Anda sudah menjadi perokok. Benar gak? Coba renungkan saja ya, masing-masing ya. Apabila ya saudara berada di tengah-tengah para perokok, sesungguhnya Anda sudah menjadi perokok. Minimal jadi perokok pasif di situ. Dan saudara ngapain juga di situ kalau bukan perokok gitu ya. Itu contohnya ya. Jadi kalau bahasa istilah umumnya gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu gampang dirusak oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk, saudara ya. Makanya dari itu kita harus menghindari pergaulan-pergaulan yang buruk ya. Itu yang ketiga, berhala kita. Nah, terus pertanyaannya cuma 3 ya saya kasih ya. Banyak sebenarnya, tapi cuma 3 saja. Terus gimana Pak caranya Pak? Agar saya itu bisa bertumbuh secara iman. Agar saya tidak mencintai uang, supaya saya tidak fokus kepada Tuhan, supaya bisa fokus kepada Tuhan. Bagaimana caranya bertumbuh secara iman? Saya cuma kasih 2 saja, saudara. 2 langkah saja. Ya. Yang pertama itu disiram dengan firman Tuhan. Ya. Untuk bertumbuh tentunya harus disiram dengan firman Tuhan. Roma 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Iman itu enggak tumbuh begitu saja artinya ya. Iman itu tumbuh itu dari pendengaran. Kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mau bertumbuh ya. Dari pendengaran firman Tuhan. Dari pendengaran saudara akan merenungkan, atau dari membaca firman Tuhan saudara bisa merenungkan, tahu maksud-maksud Tuhan, apa rencananya Tuhan dalam kehidupan saudara ya. Kenapa kita harus mendengar firman Tuhan? Ya, tadi dikatakan bahwa timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, firman Tuhan. Kenapa harus mendengar firman Tuhan? Dalam 2 Timotius ayat 3,
2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar, untuk menyatakan kesalahan, terus untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi itulah kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama itu adalah firman Tuhan untuk mengajar saudara dan saya. Firman Tuhan itu penuh dengan didikan. Didikan yang akhirnya mendatangkan hikmat. Ya, dengan adanya Alkitab itu adalah sebagai panduan buat kehidupan saudara dan saya. Jadi itu ada pengajaran-pengajaran isinya di dalam firman Tuhan tersebut, Alkitab ya. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Ya, firman Tuhan itu mempunyai hukum-hukum Tuhan, mempunyai tata cara kehidupan yang benar, dan itu harus kita jalankan ya. Minimal 10 perintah Tuhan kan saudara tahu ya. Nyatakan kesalahan, dosa, melakukan ini akan dosa seperti ini ya. Dan kadang-kala kita tuh tersinggung lagi, masih mending sih tersinggung ya. Dengan tersinggung kita bisa memperbaiki. Yang repot tuh udah dengerin gak tersinggung dan gak merasa, itu lebih bahaya lagi sebenarnya. Ya, menyatakan kesalahan kita seperti apa? Apalagi kita merasa tek gitu di hati, oh ini sepertinya menyinggung saya nih. Itu adalah awal untuk perbaikan. Dan itu lebih baik tersinggung daripada tidak sama sekali. Ya, lalu firman Tuhan tuh mempunyai fungsi apa? Memperbaiki kelakuan. Ya. Memperbaiki kelakuan itu artinya ya, disiplin gereja dan semua aturan gereja menggunakan Alkitab sebagai dasar acuannya, gitu ya. Memperbaiki kelakuan ya, pasti banyak pengajaran-pengajaran di dalamnya, bagaimana cara orang bertobat ya. Tokoh-tokoh di Alkitab bertobat setelah melakukan kesalahan-kesalahan, jadi kita tidak berlarut-larut di dalam dosa, saudara ya. Lalu yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 105, demikian firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam hal ini Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan orang percaya kebenaran yang sejati, gitu ya. Jadi firman-Mu adalah pelita bagiku, mendidik orang dalam kebenaran. Langkah kita harus benar-benar di jalan yang benar, jalan yang terang, di jalan yang lurus, agar kita selamat dalam kehidupan ini ya. Dengan adanya Alkitab atau firman Tuhan, kita mengetahui jalan yang harus kita lalui dan berkenan di dalam Tuhan. Dan keempat hal ini itu berguna untuk pertumbuhan rohani iman saudara dan saya. Apa tadi 4 itu? Yang pertama mengajar, yang kedua itu menyatakan kesalahan atau dosa, yang ketiga memperbaiki kelakuan, yang keempat itu mendidik orang dalam kebenaran ya. Itu yang baru yang pertama saudara ya, bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Disiram dengan firman Tuhan. Yang kedua, dengan berdoa ya. Dengan berdoa. Dalam Yeremia 33 ayat 3, demikianlah firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya apa saudara? Sebenarnya artinya gampang. Yang pertama itu disiram dengan firman Tuhan, artinya kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Lalu yang kedua, kebalikannya, kita yang berkomunikasi dengan Tuhan ya. Jadi yang pertama itu kita mendengarkan firman Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan tentunya melalui Alkitab ya, melalui Alkitab atau melalui khotbah, melalui renungan gitu ya, mendengarkan firman Tuhan. Lalu setelah itu yang kedua, kita yang berkomunikasi dengan Tuhan, ada timbal balik. Intinya itu, agar iman kita bertumbuh, itu dengan berdoa. Tadi sudah dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami. Artinya kita akan menggali terus ya. Tuhan akan membuka, akan mensikakan misteri-misterinya buat kehidupan kita ya, dengan cara kita berdoa. Kenapa kita mesti berdoa saudara? Ya karena kita berdoa itu agar permintaan-permintaan kita dikabulkan. Itu yang kesekian saudara ya, nggak salah, tapi itu yang kesekian.
Tapi alasan yang paling prioritas sesungguhnya kita berdoa itu karena apa? Karena doa itu adalah sebagai ekspresi, ya, ekspresi adanya hubungan kita dengan Tuhan, ya, bukan sekedar meminta. Suatu sarana komunikasi, ya, yang menjalin suatu keintiman antara kita dengan Tuhan. Itu alasan kita berdoa. Itu yang pertama, ya, ekspresi kita, gitu ya. Yang kedua, doa juga dapat dikatakan sebagai suatu percakapan dari hati ke hati antara Bapa dan anak yang saling mengasihi. Jadi doa itu, alasan berdoa itu adalah ada suatu hal yang sifatnya privasi kita dengan Tuhan. Kalau bahasa anak gaul itu curhat. Segala persoalan-persoalan saudara bisa nggak saudara ungkapkan kepada Tuhan. Itu fungsinya berdoa sesungguhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa itu sebenarnya suatu bentuk penyerahan atau kedaulatan Tuhan ada di dalam hidup kita, gitu ya. Penyerahan diri kita kepada Tuhan sebagai suatu pengakuan bahwa tidak ada kehidupan di luar pemeliharaannya. Artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan dengan berdoa. Saudara mau berdoa sama siapa lagi kalau bukan kepada Tuhan, ya. Itu yang ketiga, alasan kita berdoa, ya. Berdoa itu sangat diperlukan untuk kesehatan rohani saudara dan saya, sebagai vitamin kita komunikasi dengan Tuhan, menjaga hubungan intim dengan Tuhan, ya. Kiranya kita semua dapat bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara iman, walaupun keadaan ya masih pandemi seperti ini, tapi kita yakin terus kita bisa bertumbuh. Apapun permasalahan kita saat ini, pergumulan kita terus harus bertumbuh secara iman rohani kita. Dan bertumbuh itu artinya dinamis. Dinamis itu tidak statis. Memang ada naik turunnya, gitu ya. Tapi yang pasti harus terus bertumbuh, dan nikmatilah proses pertumbuhan tersebut, ya. Nikmati pertumbuhan yang telah Tuhan sediakan, ya, dan melalui pengajaran dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus telah diberikan kita untuk mengajarkan kita untuk agar kita bertumbuh, gitu ya, melalui doa dan melalui pengalaman rohani kita. Kiranya kita semakin disempurnakan dan semakin serupa seperti karakter Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Hamba telah selesai berbicara, tapi hamba percaya terus firman-Mu bisa hidup dalam hati jemaat-Mu di tempat ini. Sekiranya firman-Mu ini bisa jemaat implementasikan dalam kehidupannya. Jemaat terus bertumbuh secara rohani, jemaat terus kuat secara iman, walaupun permasalahan hidup terus menghadang di depan. Kami yakin percaya kekuatan ada terus dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur kami. Biarlah kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita. Bagi jemaat Tuhan yang persiapin persembahannya, nanti silahkan ditransfer melalui rekening gereja. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita siapin hati kita akan menerima berkat Tuhan. Saja muliakan Tuhan Yesus Tuhan.
Raja, Kau yang bertata Tuhan. Haleluya, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Haleluya Tuhan. Mari saudara, kita berdoa untuk syafaat kita. Bapa dalam surga, sungguh hati kami melimpah mengucap syukur Tuhan, karena berkat melimpah yang telah Kau berikan buat kami melalui pujian penyembahan kami, bahkan melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kami kembali, menguatkan kami kembali, dan juga menyegarkan kami kembali, bisa menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu itu, firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih atas kebaktian online ini juga Tuhan. Dan juga pada kesempatan ini kami ingin berdoa Tuhan, buat pengurusan untuk ibadah offline kami, kiranya nanti bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan lancar, segala urusan izin, administrasi, bahkan juga operasional bisa berjalan dengan baik, sehingga pada waktunya kami semua bisa berkumpul kembali secara offline di tempat ini Tuhan, untuk ibadah raya kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, biarlah Tuhan terus nantiasa memberikan kekuatan, hikmat, marifat buat mereka Tuhan dalam menjalankan GBI El Shaddai ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati pekerjaan dan khususnya keluarga dan juga pelayanan mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan juga semua pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari PDM sampai dengan pelayan-pelayan Tuhan semua. Biarlah semua dalam rangkulan Tuhan, semua dalam kebaikan Tuhan, semua dalam berkat Tuhan. Dalam kehidupan mereka terus kuat. Dalam kehidupan mereka Tuhan terus menggenggam tangan mereka Tuhan. Biarlah kami semua satu sehati Tuhan dalam pelayanan kami. Kami serahkan juga jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberi kesembuhan Tuhan. Dalam pencarian pekerjaan, biarlah Tuhan juga yang memberikan yang terbaik buat jemaat kami. Dan juga di dalam segala hubungan keluarga, kakak adik, orang tua, biarlah mereka terus sehati, mereka terus bergandengan tangan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa buat saudara kekasih kami, Ardi dan Riri, yang telah melangsungkan pernikahan kudus. Biarlah Tuhan keluarga baru ini Tuhan terus genggam. Biarlah keluarga baru ini takut akan Tuhan, terus membina hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga pertumbuhan rohani mereka pun terus tumbuh. Tuhan berkati kehidupan keluarga baru ini. Dan juga kami serahkan negeri kami Tuhan, Indonesia ini, khususnya mulai dari presiden, wakil, sampai dengan pejabat terendah Tuhan. Biarlah mereka semua bekerja takut akan Tuhan. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat semua Tuhan, sehingga kami juga dapat beribadah nanti dengan baik di tempat ini tanpa suatu gangguan yang berarti Tuhan. Kami serahkan Indonesia, bahkan kami serahkan juga Kabupaten Tangerang ini Tuhan, Kota Madia ini Tuhan, dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala keputusan, segala apapun yang menjadi keputusan-keputusan, mulai dari wali kota sampai dengan jajaran di bawahnya, itu semua akan takut akan Tuhan. Kami serahkan juga Indonesia ini dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan COVID ini berlangsung Tuhan, pandemi ini terus berlangsung Tuhan, tapi kami yakin percaya ada saatnya Tuhan akan berbicara, ada saatnya Tuhan akan memulihkan bangsa kami, agar perekonomian Indonesia
bahkan perekonomian kami, jemaat-Mu, terus bisa menjadi pulih kembali, menjadi baik kembali, menjadi normal kembali Tuhan. Kami serahkan semuanya, aktivitas kami selanjutnya di hari Minggu ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan juga pada saat ini kami ingin menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allahmu. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Nya di atasmu, sehingga hidupmu berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebajikan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih Allah Anak, Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa melingkupi kehidupan kita sekalian. Mulai saat hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita yang telah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.